Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Syafa Al-Mufari dengan NIM 12238073. Saya Azhar Farhan Sodik dengan NIM 122380052. Saya Muhammad Fikri Haribowo dengan NIM 122380079. Kami dari kelompok Adiwidya ingin mempresentasikan sebuah manajemen dari UMKM percetakan. Percetakan An-Nur. Percetakan ini merupakan salah satu percetakan yang terkenal di daerah sekitar MAN 1 Bandar Lampung. Percetakan ini berlokasikan di Jalan Letnan Endro Suratmin, Gang Pandawa Raya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, tepat di samping gang menuju Masjid Al-Ikhlas. Untuk mengakses percetakan ini bisa melalui nomor WhatsApp 0812 7911 780. Percetakan ini belum memiliki website maupun sosial media yang aktif. Hal ini dikarenakan kurangnya tenaga kerja anak muda yang bisa mengoperasikan dan mengurus website maupun media sosial dari percetakan An-Nur. Dalam percetakan An-Nur, struktur organisasinya terdiri dari pengelola, bendahara, dan karyawan. Namun struktur organisasi di percetakan An-Nur bersifat tidak tertulis. Dalam percetakan An-Nur, menjual jasa dan ATK atau alat tulis kantor. Dalam percetakan An-Nur belum terdapat alat cetak besar atau alat yang memadai, namun memiliki alur kerja yaitu pemesan atau konsumen menghubungi percetakan melalui nomor WhatsApp, kemudian disalurkan dan dikerjakan oleh karyawan hingga hasilnya sesuai dengan kemauan konsumen. Jika sudah sesuai yang diinginkan oleh konsumen, maka langsung dilakukan ke proses percetakan. Tetapi percetakan dilakukan di tempat lain yang memiliki alat cetak yang memadai. Namun bahan-bahan yang digunakan akan disiapkan oleh percetakan dan di finishing oleh An-Nur sendiri. Dalam percetakan ini dilakukan promosi hanya melalui orang ke orang atau mulut ke mulut yang sudah pernah menggunakan jasa percetakannya, dan tidak ada promosi secara khusus. Jadi, kami akan memasuki sesi tanya jawab dengan pemilik percetakan An-Nur. Pertanyaan pertama, apa yang akan Anda lakukan agar dapat memaksimalkan seluruh sumber daya manusia, modal, dan ruang yang Anda miliki? Jadi, intinya, cara pemilik percetakan An-Nur untuk memaksimalkan SDM yang ia miliki dengan cara mencari pekerja yang memang menyukai bidang atau pekerjaannya. Untuk pemodalan cukup naik turun. Pertanyaan kedua, apa cara yang Anda tempuh agar memiliki sumber daya manusia yang berguna dan memiliki keterampilan sehingga mendukung bisnis Anda? Berdasarkan jawaban dari pemilik percetakan An-Nur, menempatkan seseorang dengan sesuai keinginannya merupakan cara terbaik untuk mendukung bisnis percetakannya. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara Anda agar dapat menemukan partner atau karyawan yang baik? Cara menemukan partner atau karyawan yang baik menurut percetakan An-Nur ialah mencari orang yang masih ingin belajar. Karena jika dia menerima orang yang sudah ahli, biasanya tidak akan bertahan lama karena merasa bosan dengan pekerjaannya dan biasanya malah membuka cabang sendiri. Pertanyaan keempat, apa strategi Anda agar minimal produk Anda diketahui oleh setidaknya 10.000 orang dalam waktu 1 bulan? Berdasarkan jawaban pemilik percetakan An-Nur, angka tersebut belum dapat ia capai karena untuk menjangkau orang banyak biasanya membutuhkan admin yang menggunakan media sosial untuk mempromosikan percetakannya. Pertanyaan kelima, apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun rasa nyaman
kepada karyawan. Cara paling mudah untuk membangun rasa nyaman antar karyawan adalah dengan menyesuaikan kepribadian masing-masing karyawan, serta si owner bukan hanya memberikan perintah atau suruhan, tapi memberikan contoh agar karyawan merasa nyaman dalam perusahaan percetakannya. Pertanyaan ke-6. Apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun rasa hormat dari karyawan? Rasa hormat bukan sesuatu hal yang dapat mudah untuk dibangun. Dengan itu, rasa hormat bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dibangun. Jadi, untuk atasan menerima rasa hormat dan membangun rasa hormat dengan karyawan, hal yang paling mudah untuk dilakukan ialah sang atasan memberikan memberikan contoh secara langsung, bukan hanya perintah atau suruhan. Pertanyaan ke-7. Apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun sikap inisiatif karyawan? Masih dalam konteks yang sama, dengan membiasakan memberikan contoh, karyawan akan menjadi lebih inisiatif tanpa harus disuruh atau diberi perintah terlebih dahulu oleh atasan. Pertanyaan ke-8. Apa yang Anda lakukan untuk dapat membangun loyalitas karyawan kepada Anda? Untuk membangun loyalitas antara karyawan dengan atasan perlu untuk memperlakukan semua karyawannya dengan adil dan sama rata, tanpa terkecuali. Pertanyaan ke-9. Apa yang Anda lakukan ketika seorang karyawan melakukan kesalahan fatal yang merugikan perusahaan? Namun di satu sisi, karyawan memiliki rekam jejak yang baik. Sejauh ini, belum pernah terjadi sebuah kesalahan fatal dan ditanggung oleh karyawan tersebut. Jika terjadi sebuah kesalahan tersebut masih akan ditanggung oleh perusahaan. Namun, karyawan tetap diberi teguran agar tidak mengulangi kesalahannya lagi. Karyawan juga diberi arahan agar tidak melakukan kesalahan yang pernah ia lakukan. Pertanyaan ke-10. Apa yang Anda lakukan ketika seorang karyawan memiliki karakter yang buruk kepada orang lain, namun secara individu memiliki skill yang sangat menguntungkan dan dibutuhkan bagi perusahaan? Sejauh ini, pemilik percetakan Anur belum menemukan orang yang memiliki skill yang bagus namun memiliki sikap yang buruk. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwasannya orang yang memiliki skill yang bagus biasanya malah memiliki sifat yang buruk karena merasa bisa segalanya atau disebut sombong. Pertanyaan ke-11. Apakah menurut Anda ganti-ganti karyawan itu baik bagi refreshment SDM? Jika iya, jelaskan. Jika tidak, bagaimana seharusnya menurut Anda? Untuk pekerjaan yang membutuhkan keahlian tersendiri, cukup sulit untuk mengganti karyawan seperti desain grafis dan lain-lain. Namun, untuk pekerjaan-pekerjaan ringan, tidak masalah untuk mengganti-ganti karyawan. Sekian presentasi seputar UMKM percetakan ini kami sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.